Pada suatu hari, hiduplah dua keluarga dengan latar belakang dan kehidupan yang sangat jauh berbeda. Lee Song Chan, seorang remaja SMA yang berasal dari keluarga miskin. Ia tinggal bersama ayah, ibu, dan kakak perempuannya. Keluarga mereka terlilit oleh hutang yang seringkali para debt collector datang menagih hutang mereka. Oleh karena itu, Lee Song Chan harus bekerja paruh waktu sembari belajar lebih keras dibanding temannya yang lain. Walaupun ia termasuk anak yang sangat pintar, namun hal itu tak dapat menyelamatkannya dari kemiskinan. Terbukti dengan meninggalnya Jun Sok, teman sejak kecil Song Chan. Ia ditemukan bunuh diri bersama orang tua dan kakak perempuannya akibat tak kuat menanggung penderitaan karena kemiskinan serta terlilit hutang. Lee Song Chan mendapatkan beasiswa di sekolah elit tempat para anak orang kaya. Seringkali ia menjadi korban pembulian teman sekelasnya dan mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Selama ini ia dan Jun Sok lah menjadi target pembulian karena mereka berdua orang yang paling miskin di sekolah. Park Jang-gun merupakan teman sekelas Song Chan yang selalu membulinya. Ia merupakan anak seorang kepala staf jenderal angkatan udara. Sedangkan anak yang paling kaya di sekolah mereka adalah Hwang Tae-yong. Ia anak seorang presidir grup Dosin, perusahaan terbesar kedua di Korea Selatan. Semua orang di sekolahnya sangat mengagumi Hwang Tae-yong, ditambah dengan ketampanannya. Seorang wanita, anak dari perusahaan konstruksi ternama, selalu menggoda untuk mendapatkan hati Hwang Tae-yong. Namun sayangnya, sudah ada wanita lain di hatinya. Namun di balik itu semua, ia memiliki keahlian berbeda dengan sang ayah. Tae-yong sangat suka menggambar dan membaca webtoon dibanding harus belajar mengurus perusahaan. Namun perilaku Hwang Tae-yong seringkali membuat ayahnya marah karena ia merupakan putra tunggal yang akan mewarisi perusahaan tersebut. Tae-yong seringkali tertekan dengan tuntutan ayahnya. Setiap kali sang ayah mengevaluasi pengetahuannya tentang perusahaan, Tae-yong langsung terkena serangan panik dan sangat ketakutan. Lee Song Chan yang sedang bekerja paruh waktu di Toserba mendapatkan satu rekan kerja baru yang akan menyambung jam kerja selanjutnya. Wanita cantik itu bernama Juhi. Ia terlihat seperti seseorang yang tak pernah bekerja berat, apalagi kerja paruh waktu. Namun Song Chan dengan sabar dan telaten mengajarinya untuk bekerja. Semakin hari Juhi merasa kagum melihat kegigihan Song Chan yang harus belajar bahkan saat ia sedang bekerja. Suatu hari, Lee Song Chan tak sengaja bertemu dengan nenek penjual barang antik yang berada di pinggir jalan. Nenek itu menawarkan Song Chan sebuah sendok emas ajaib, di mana jika ia makan di rumah orang kaya menggunakan sendok ini sebanyak 3 kali, maka Song Chan akan bertukar hidup menjadi anak dari orang kaya pemilik rumah tersebut. Song Chan jelas tak percaya dengan hal itu. Namun karena penasaran dan keputusasaannya, ia masih membeli sendok emas tersebut. Hingga suatu hari, ia harus mengantar tugas sekolah Park Jang-gun, teman sekelasnya yang sering membuli di tempat kediaman Hwang Tae-yong. Saat sebelum ia pergi, Hwang Tae-yong mengajaknya untuk ikut makan bersama dengan anak-anak kaya lainnya. Hanya Hwang Tae-yong yang bersikap baik kepadanya, di saat semua temannya menghina dan mengintimidasi Song Chan. Lee Song Chan menggunakan sendok ajaib yang ia beli sebelumnya di tempat nenek tersebut. Awal pemakaian Song Chan tak merasakan hal aneh sama sekali. Sendok itu masih sama seperti sendok pada umumnya. Sejak makan bersama itu, Song Chan berpikir untuk menukar hidupnya dengan Hwang Tae-yong. Walaupun ia masih tak percaya dengan mitos sendok itu, Song Chan mencoba mendekati Tae-yong untuk mengajarkannya cara mempelajari masalah keuangan, saham, dan bisnis perusahaan ayahnya. Jelas hal itu amat sangat membantu Hwang Tae-yong yang tak punya kemampuan di bidang tersebut. Saat Tae-yong memberikan laporan bisnis yang diperintahkan oleh sang ayah, ia mendapatkan pujian karena sudah mulai memahami jalannya perusahaan tersebut. Sejak saat itu, Song Chan sering menerima transfer uang sebagai bayaran atas kerjanya mengajarkan Hwang Tae-yong. Kedekatan mereka malah membuat Park Jang-gun makin membulinya. Song Chan semakin putus asa melihat kondisi tak berdaya yang ia alami. Saat melihat sendok emas itu, ia pun langsung bergegas ke rumah Hwang Tae-yong sembari memberikan laporan. Ia juga meminta makan di rumahnya agar dapat menggunakan sendok emas itu lagi untuk kedua kalinya. Semua orang di rumah itu terlihat kebingungan melihat tingkah Song Chan yang tak tahu malu. Tiba-tiba, ayah Tae-yong datang. Sang ayah langsung memperingati Tae-yong yang tak mendengar perintahnya untuk tidak berteman dengan orang miskin. Dengan wajah panik dan ketakutan, Tae-yong mengusir Song Chan. Namun karena tak sempat makan,
Sung Chan malah berlari dan mengambil nasi yang akan dibersihkan. Ibu tiri dan ayah Hwang Tae-yong sangat tak percaya melihat perilaku anak tersebut, seperti orang yang tak pernah makan. Tak lama dari itu, ayah Park Jang-gun yang seorang jenderal menelpon ayah Hwang Tae-yong. Ia mendapati laporan kalau selama ini semua laporan yang diberikan anaknya merupakan hasil dari pekerjaan Lee Sung Chan yang diberi imbalan setiap kalinya. Mendengar hal itu, Tae-yong tak dapat menyangkal. Ia amat sangat ketakutan melihat reaksi sang ayah. Keesokan harinya, Tae-yong bersama ibu tirinya datang ke sekolah untuk membuat laporan palsu bahwa selama ini Sung Chan telah memerasnya dan juga mengancam Tae-yong. Orang tua Sung Chan tak percaya apa yang dilakukan anaknya. Namun tak ada yang dapat dilakukan mereka yang hanya keluarga miskin. Ditambah lagi, pihak sekolah membenarkan semua hal tersebut. Ayah Sung Chan langsung berlari dan berlutut memohon agar Tae-yong dan ibunya dapat memaafkan Sung Chan sehingga anaknya tak harus dikeluarkan dari sekolah. Hal memalukan itu dilihat semua teman-teman di kelasnya, bahkan di depan Ju-hee yang baru saja masuk di kelas itu. Sung Chan dan ibunya tak tega melihat hal itu karena tak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain memohon walaupun pada akhirnya tak merubah apa-apa. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Sung Chan bertemu dengan Tae-yong di pinggir danau. Sung Chan tak menyangka kalau Tae-yong sama jahatnya dengan teman-teman yang lain. Tae-yong sengaja membuat pengakuan bohong karena ia merasa mereka tak pantas untuk saling berteman. Ternyata semua percakapan mereka tadi direkam oleh Sung Chan, dan ia berencana menyebarkannya di internet agar merusak nama baik putra dari Presiden Dosin. Walaupun Tae-yong sudah memohon dan memberikannya uang untuk menghapus rekaman tersebut, perkelahian di antara mereka tak bisa dielakkan. Hingga tak sengaja, Sung Chan terlempar ke tepi danau dan hampir terjatuh. Tae-yong berusaha menolongnya tapi Sung Chan terjatuh juga ke dalam danau. Saking takutnya, Tae-yong tak berani menelpon tim evakuasi dan langsung pergi begitu saja meninggalkan tempat kejadian. Ternyata Sung Chan berhasil selamat dari sungai dan langsung berlari untuk mencari sendok emas yang sempat ia buang di pembuangan sampah. Tiba-tiba Sung Chan datang menerobos ke rumah Tae-yong menemui ayahnya atau sang presiden. Di sana ia memohon agar dapat memberi makan di rumah itu untuk terakhir kalinya. Sembari terheran-heran, presiden tak percaya melihat keberanian anak muda teman sekelas Tae-yong itu. Semua makanan sudah tersedia di depannya. Ini kali ketiga ia makan di rumah sang presiden. Sung Chan makan sangat lahap berharap keajaiban sendok itu benar adanya. Tiba-tiba, Tae-yong yang sedang berlari ketakutan di tengah jalan menjadi sangat linglung dan tak tahu arah. Sung Chan mencoba memanggil presiden dengan sebutan ayah. Karena merasa takut, ia pun langsung berpamitan keluar. Namun tak lama Ju-hee datang dan menamparnya dengan sebutan Hwang Tae-yong. Ju-hee yang dijodohkan dan akan bertunangan dengan Tae-yong merasa sangat marah melihat kejadian di sekolah tadi. Lalu datang polisi untuk memanggilnya karena diduga seorang teman telah hilang di sungai. Dan orang terakhir saat itu adalah Lee Sung Chan atau Hwang Tae-yong. Sung Chan masih tak menyangka kalau dia sekarang telah bertukar kehidupan menjadi Hwang Tae-yong, anak presiden terkaya di Korea. Ditambah lagi saat ia melihat video di tepi sungai saat ia akan terjatuh, terlihat jelas posisi mereka berubah di kamera di mana Sung Chan hanya tertawa melihatnya dan tak percaya. Sementara orang tua dan kakak perempuan Sung Chan terus menanyakan keberadaan anak mereka kepada polisi. Ternyata dikabarkan Sung Chan berada di rumah sakit. Saat di sana benar saja Hwang Tae-yong telah menggantikan dirinya sebagai Lee Sung Chan. Sekarang mereka berdua benar-benar telah bertukar orang tua dan kehidupan. Namun, yang sadar mengenai hal itu hanya Lee Sung Chan seorang. Bahkan semua foto album di rumah Presiden Hwang telah berubah menjadi wajah Lee Sung Chan. Ia memiliki waktu 1 bulan untuk berganti orang tua lagi serta memutuskan kembali kepada orang tua aslinya atau tetap menjalani hidup untuk bertukar dengan orang tua yang kaya selama 1 tahun ke depan. Setelah bertukar orang tua, Hwang Tae-yong ternyata mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah dan ibu. Ia tak lagi harus hidup merasa tertekan. Bahkan di dalam kesederhanaan mereka, Hwang Tae-yong bisa merasakan hangatnya memiliki keluarga utuh. Sedangkan Lee Sung Chan, ia harus terus mempelajari karakter dan kebiasaan Presiden Hwang yang sekarang menjadi ayahnya. Presiden Hwang sosok yang sangat disiplin, setiap waktunya sangat berharga. Hal-hal yang membuatnya tertawa hanya jika ia memenangkan uang. Tak segan-segan, ia memecat karyawan yang tak kompeten dan tak bisa mengembangkan perusahaan. Di suatu makan malam, sang presiden menegur anaknya karena akhir-akhir ini sering berbelanja. Tapi, Lee Sung Chan dengan jelas menjawab kalau ia bebas menggunakan uangnya sendiri. Sang ayah cukup terkejut mendapatkan jawaban tersebut.
Tiba-tiba datang seorang pria tua bersama Juhi. Ternyata mereka berdua telah dijodohkan dan segera akan menjalankan pertunangan. Hal ini sudah lama terencana sebagai hubungan bisnis agar ayah Taeyong dapat berinvestasi di perusahaan ayahnya Juhi. Sungchan cukup terkejut, ternyata mereka telah dijodohkan. Namun Juhi malah izin pergi dari acara makan malam itu. Karena dari awal ia tak setuju dengan pertunangan ini. Park Jang-gun terus dipukuli oleh ayahnya karena ia tak masuk dalam kelas unggul di sekolah. Ia malah menyalahkan Sungchan karena seharusnya orang miskin seperti dia tak pantas masuk di kelas unggulan. Keesokan harinya, ia mengajak Sungchan yang sekarang telah berubah menjadi Hwang Taeyong untuk bermain bersama di rumahnya. Tanpa rasa takut, Taeyong mengikuti Park Jang-gun ke rumahnya bersama dengan teman lainnya. Sifat Hwang Taeyong yang angkuh dan tahu barang-barang mewah masih tertanam di dirinya walaupun sekarang ia telah menjadi seorang Sungchan. Bahkan auranya sebagai orang yang berwibawa masih terasa oleh Jang-gun dan kawan-kawannya. Namun mereka sadar bahwa pria ini adalah Lee Sungchan. Tak terima melihat tingkah Sungchan yang semena-mena, mereka mulai memukuli dan membuli Taeyong. Teman-teman yang lain memvideokan kejadian tersebut sembari Jang-gun mengambil senampan panjang milik ayahnya. Taeyong amat sangat ketakutan melihat senjata api tersebut. Keadaan tersebut akhirnya terdengar oleh Lee Sungchan. Ia langsung berlari ke rumah Jang-gun untuk menyelamatkan Hwang Taeyong yang baru pertama kali merasakan dibully seperti dirinya. Taeyong sudah babak belur di dalam sana. Sungchan yang sudah tiba di kediaman Jang-gun mengambil alih senampan yang ada di dinding, yang tadi sempat digunakan untuk menakut-nakuti. Ini saatnya Lee Sungchan membalaskan dendamnya kepada Jang-gun. Karena selama ini, pria itu terus menindas orang-orang miskin seperti dirinya dulu yang tak bisa melawan karena tak punya kekayaan. Lee Sungchan mengarahkan senampan itu ke arah Jang-gun dan sambil mengancam agar ia dapat merasakan apa yang telah dirasakan Lee Sungchan sebelumnya. Akhirnya, satu tembakan terlepas ke arah Park Jang-gun. Untuk lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you!